29 Syawalnya. Kalau dia malam petangnya Selasa tidak terlihat hilal, berarti genap 30. Kamislah kita puasa. Nah, siapa tim pencari hilal itu? Tim itu tim orang-orang yang dapat dipercaya, bukan orang fasik, bukan orang yang biasa berbuat. Nah, ini orang fasik itu berarti kayak apa? Terlihatlah, terlihat. Mana apa terlihat? Apa fasik? Ini betul-betul yang dipercaya, yang diberikan amanah melihat hilal itu. Jika seumpama orang yang fasik memberikan kabar pada bayinya. Jadi fasik itu ada dua. Yang pertama, orang fasik dikatakan fasik kalau biasa melakukan dosa-dosa kecil. Biasa dilakukan hampir tiap hari, namanya fasik. Bahkan kita makruh berimam dengan imam fasik. Mana contoh tiap hari melakukan dosa-dosa kecil? Tiap hari biasa berdusta. Orang biasa berdusta itu mana kelihatan lagi dustanya. Tidak kelihatan dia itu berdusta. Saking biasanya berdusta, wajahnya tuh wajah polos modelnya. Padahal kita tahu dia berdusta, berbohong. Berapa katanya? Ada kawan masuk rumah sakit 3 hari, habis pos 6, kami pos kan 3 hari, 3 hari masuk rumah sakit. Berapa habis pos? Kata yang biasa berbual tadi, yang biasa berdusta, yang biasa berbohong, kata kawan tadi habiskan pos 3 hari. Kada banyak lah. Aku dulu seminggu habis 50 tepung impos. Tapi mohanya polos saya kada berbuat. Tapi kita paham tidak 50 bungkus seminggu, 50 bungkus sehari kayak minum karena itu. Tidak ada orang 30 sehari itu sampai berapa bungkus seminggu, 50 bungkus. Tapi tidak ada dia senyum-senyum, serius dia wajahnya. Tapi kita tahu tidak ada orang. Nah, itu fasik. Tiap hari memakai selawar hadap, bukan selawar hadap lah, selawar hadap di atas lutut, di luar rumah, berkipas kepanasan, duduk di depan rumah, nah berkipas. Berbaju kata selawar hadap, kipas rusak kelihatan. Kalau di dalam rumah ada, di dalam rumah itu yang melihat mahram, istrinya yang melihat. Suami dengan istri la aurat, tidak ada aurat, sama sekali tidak ada aurat antara suami dengan istri. Istri boleh melihat bagian lipatan bagaimanapun badan suami. Suami pun demikian boleh melihat lipatan manapun bagian badan istri. Tapi selain daripada dua itu ada batasan aurat antara mahram dan selain mahram. Apa? Di luar mahram itu saja, di dalam rumah orang tua kepada anak, mama dengan anak bujangnya ada auratnya. Ini di luar rumah berkipas selawar hadap. Nah, malam jadi imam. Jadi jangan jadi makmum dari orang itu. Makruh hukumnya gitu. Itu fasik namanya. Terbiasa melakukan dosa-dosa kecil. Ini peringatan bagi siapa? Bagi orang-orang yang biasa seperti itu di dalam rumah. Jangan samakan kita dengan hadapan orang lain, di rumah kita dengan di rumah orang lain, di hadapan anak, di hadapan bini, dan di hadapan orang lain. Jangan beda.
Kita melihat aurat laki-laki, laki-laki sesama laki-laki kan antara pusat ke lutut. Berarti kita melihat di atas lututnya, pahanya itu haram. Kita melihat paha kerawanan kita haram. Bagian atas lutut, lalu lutut belum. Bagian bawah lutut ada masalah. Atasnya tuh haram. Tapi sesama lelaki itulah auratnya antara pusat ke lutut. Maka apabila kita pergi umrah seumpama, kita kan pergi umrah itu amal ibadah. Kalau terbiasa kita di rumah tidak berbaju, memakai celana pendek di rumah, maka dalam satu hotel dengan kekawanan jangan biasakan seperti itu. Kasihan kekawanan pun kasihan kita. Kita membuka baju, celana pendek, satu hotel berempat orang. Kita membuka celana, memakai celana pendek itu haram hukumnya. Biasa di kabut kayak itu. Nah, kebiasaan di kabut jangan dibawa. Masalahnya kita ini beramal ibadah, pergi umroh, menunaikan kewajiban. Kalau belum pernah umroh, masa dengan menunaikan kewajiban membuat dosa yang lain. Seberapa lama seperti itu? Sekamar dengan kekawanan 14 hari atau 13 hari, tiap hari seperti itu. Itu jangan. Karena kita pengalamannya cukup bang ya. Kita kumpul lawan orang kabut, apa? Orang kabut, orang teluk jiran, biasa di kabut. Barunya masuk hotel, buka baju dan sini orang Tuhan. Nah, buka baju, salawat handap, puji-pujian handap tu mah. Ya, banyak puji-pujian handap. Pepanggirannya duduk di atas ranjang, pepanggiran, panggil masalah kabur. Nah, jadi kacau nih. Anda ada menghadapi menghadapi awak, ada kita ada hadapi berpanggil rasa, ada mungkin pulang. Anda diterangkan kalau bersalah. Karena dibadani orang Tuhan yang orang 70-an. Tiap hari itu begitu. Selawat handap ada yang panas ya. Kemudian kayak apa caranya supaya berselimut. Caranya AC didinginkan. Pembatkan AC-nya. Dingin aja. Nah, pakai selimut. Betul tuh. Anda uang itu. Kebiasaan panas di kampung. Selawat handap. Nah, beban diri kita bercakap dengan kita. Kita kadang mungkin seperti ini. Kadang menghadapi muhatnya. Kita lihat auratnya. Awak beramal ibadah. Jadi perhatikan banget. Jangan membiasakan membuka aurat di hadapan orang. Ingat auratnya laki-laki kepada laki-laki pusat lutut. Yang kedua, orang fasik itu melakukan dosa besar sekalipun sekali, tapi belum ada taubat. Membunuh, berzina, memfitnah. Tanya, taubatlah. Tahu itu. Maulanglah, doakan aja. Itu belum lagi itu, doakan aja kata. Pokoknya kalau kepepet, mau pada maunya. Jika, tapi ada kadang-kadang orang itu sudah agak tua sedikit baru sadar di sana bagian urut sudah jadi RT sudah orangnya. Cuman kita ke sana diundang ceramah di surau, di masjid, diadakan, disuruh makan di rumah Pak RT tadi. Kita lihat Pak RT tadi gelamnya gelam akar. Punya orang berdiri gelam akarnya. Akar tadi udah gelam. Gak masih orangnya. Orang kita Bugis. Pas melihat di belakang lawang hadapan parang bacakan. Bukan parang babes. Parang segan yang benih lampu.
Mandau kan mandau itu orang Jaya yang mirip kayak itulah. Itulah ini orang ini membanyak parang di belakang lawang itu tahan lebih pasang berarti. Akhirnya diajak bercakap, ternyata suah bunuh 3 orang. Wah, jangan suah bunuh 3 orang ini. Pengalaman sudah masuk umur 18 tahun ketika jadi 4 jam masuk penjara. Kemudian di Kuala Tungkal suah itu pilihan terakhir. Habis itu waktu itu di tempatnya itu Sudi masih bagian Sibatu itu Sudi waktu itu di sana. Sengaja beli tempat situ karena supaya jangan dicari ahli waris yang bunuh dan menghindari itu. Belum kawin waktu itu ujarnya umur 30 ajar kawin. Sudah kawin beranak hanya saja saking sayang lawan anak tadi. Barulah aku berpikir katanya, berarti yang dulu aku bunuh itu anak orang. Kada ada orang siapa lagi? Aku sayang lawan anak ini, takut kalau anak ini ada apa-apa, takut ada anak ini umpama dijahati orang. Berarti yang dulu aku bunuh itu 3 orang itu anak orang rupanya. Kayak apa perasaan orang tuanya? Nah, aku sadar katanya. Jadi macam mana nih PRT? Taubat sudah nih. Doakan jalan kada lagi. Doakan jalan kada lagi. Tapi parang masih di belakang lawang. Itu artinya siap-siap tuh. Kalau andai kata suatu ketika ada mungkin anak-anaknya dulu yang dibunuh kan, abahnya kan, ahli warisnya kan, saudaranya kan, kalau lah ingin balas dendam katanya, siap-siap sudah. Cuma mudah-mudahan kada lagi gitu. Nah, sadar. Jadi kadang-kadang sudah berumur baru sadar. Berapa tahun sekolah kata saya. Maksudnya itu sekolah itu di penjara itu berapa tahun? Kada lama kan? Kada lawas 10 tahun juga. 3 orang itu 10 tahun. Nyaman benar. 3 orang menghabisi pembunuhan, mati ketiga-tiganya 10 tahun cuma berarti 3 tahun cuma 1 orang. 3 tahun 3 bulan 3 hari kalau dipotong orang lah. Makanya nyaman bunuh orang. Coba di dalam Islam membunuh, dibunuh, nah selesailah. Membunuh orang dengan sengaja amdan, maka kita yang membunuh dibunuh, berarti selesai. 2 orang yang mati, 2 orang yang selamat. Nah, kenapa bisa bunuh 3 orang? Karena 3 tahun cuma. Itu namanya fasik. Kalau belum ada taubat, maka namanya fasik. Dosa besar tapi tidak taubat. Dosa kecil tiap hari dilakukan pun disebut fasik. Orang fasik kalau membawa berita pada bayyanu, diperjelas dulu, jangan tidak diperjelas. Antusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kemudian engkau menyebarkan berita tersebut, engkau memberikan kepada suatu kaum dengan sebab ketidaktahuan dengan berita tersebut, maka engkau atau kalian melakukan sesuatu yang membuat kalian menyesal. Gara-gara kita tidak tahu ini berita betul apa tidak, kemudian berita itu kita sebarkan lagi, membuat permusuhan, ujung-ujungnya orang berkelahian. Ternyata beritanya salah, maka kita menjadi orang-orang yang menyesal. Oleh karena itu di dalam mazhab Imam Syafi'i, kesaksian orang fasik tidak bisa diterima. Makanya kalau kita pun di dalam masalah nikah cari saksi itu orang yang baik, orang yang sangat baik. Ya susah juga cari saksi zaman sekarang yang betul-betul
Sebenarnya bisa. Bahkan mudah malah. Kalau kita ingin mencari saksi orang alim itu mudah dibanding orang yang tidak alim. Karena orang alim jadi saksi itu, yang namanya orang alim itu kan luas ilmunya. Kadang-kadang yang keras itu orang yang tidak alim malah. Makanya lebih baik kalau ingin menikah yang bujang-bujang, cari saksi, jangan minta maaf, jangan yang biasa belajar, jangan yang biasa kada karuan, cari yang betul-betul saksi tadi tepat, cari guru ke. Tapi mudah nih, jangan makasih guru lah, makasih guru lah. Kasihan perguruan, dah disuruh, ada malah orang hendak kawin. Nah, kita ni ngalihnya dia apa? Nelpon, anu guru aja, kita jadi saksi lah. Kan bila kawinnya, nikahnya bila? Nikahnya di Sungai Salak. Nah, bila rencananya tanggal 10 Zulhijjah. Maju pun nih 10 Zulhijjah itu hari raya. Itu yang beli lampu ini gak 10 Zulhijjah. Hendak ada mengiyakan rasa kada mungkin, karena jadwalnya beli lampu tanggal 2-nya, tanggal 1-nya itu kosong. Iyalah insyaallah enak, kada usah diambil, pulang aja duluan, pokoknya ada aja aku di sana. Tanggal 10 Zulhijjah hari raya, ada yang hendak menikahkan uang. Hari raya, kuatnya tidak berharaya, akhirnya diiyakan. Seminggu hendak pulang menikah, nelpon pulang, atau gurulah minta maaf tadi jadi alhamdulillah. Sudah jadi, kenapa garam? Asa katanya pulang jalawan biar hari raya nyuruh jadi saksi. Oh, tahu lah. Jadi saksi hari raya. Orang berhari raya, nyuruh ada hari raya. Hari ketiga kah, iba hari raya kah, hari pesta kah, malamnya nikah, siangnya pesta, jadi sekali juga. Jadi mencari harinya tuh mantap pada hari raya, hari pertama 10 Zulhijjah nikah. Jadi minta saksi dia. Justru guru-guru yang jadi saksi itu gampang malah. Kadang-kadang orang-orang yang jadi saksi separuh-separuh alim itu malah tetap harus langsung modelnya. Tunai ya. Ujar si wali nikah, tunai berdiam semat. Saya terima nikahnya fulan binti fulan atau anak bapak dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Nah, macam mana saksi? Temandak tadi sedikit, ulang-ulang kan, tentang sedikit, ulang-ulang. Ya saksinya kada alim pak, namun saksinya alim, dah, ya pak. Kadang-kadang mesti bahkan mengatakan saya terima nikahnya anak bapak dengan mas kawin tersebut, dah. Nah, macam mana? Sah. Kadang sebenarnya mudah jadi saksi, mudah nikah itu. Cuman kadang-kadang diulang susah. Nah, kenapa membuat susah? Ya karena ilmunya separuh-separuh. Harus langsung, kata boleh stop, senapas lah, senapas lah. Namanya orang manggil aja bang, nah, senapas saja. Nah, sekali maka ada mengiyakan, yang kedua gugup sudah. Yang pertama aja gugup, yang kedua mulai datang bergugup. Nah, ujungnya kayak apa? Ada tampus lagi. Kenapa ada tampus? Gara-gara saksi dia mempersulit. Ujungnya kayak apa? Dimandi, istirahat dulu. Dimandi, habis mandi. Kadang-kadang ngalih kalau sudah seperti itu suruh baca jadi ya. Gegap sudah kayak apa gegap baca sampai tulisan baca itu. Sah apa yang ada sah. Jadi kadang-kadang orang itu tambah susah, menyusahkan. Orang hendak kawin disusahkan ada yang apa? Bahkan adanya yang kedua
Padahal maksudnya sama aja. Saya terima nikahnya Maulana. Ujar saya sah. Ada orang tua, ada nyanya. Berarti kayak apa? Pulang, terus ketawa benar lagi. Nyata-nyata faktornya sama aja. Adakahnya sama aja. Cuman karena orang tua kita hormati, iyalah pulang sekali. Untuk yang kedua tembus. Mana tadi? Wa'lamu, jadi kalau kita memberikan kabar yang belum pasti datang kepada kita, kabar dari orang fasik, yang pertama perjelas dulu. Tapi kalau kabar itu dari orang yang bukan fasik, maka silahkan berikan langsung kabar. Maka oleh karena itu, ketika hilal pun, masalah hilal pada zaman Nabi atau pada zaman-zaman dulu, kalau yang memberi kabar satu orang saja melihat hilal, tapi orangnya tidak pernah macam-macam, tidak pernah bergurau sana, kalau berkata jujur, maka wajib menerima kesaksian orang yang mengatakan hilal sudah terlihat. Tapi apabila yang memberitakan itu orang fasik, maka tidak bisa langsung diterima. Lihat kesaksian yang lain. Kalau tidak ada yang melihat, maka benarkan 30 Syawalnya. Nabi Muhammad SAW berpuasa kurang lebih dapat 9 kali, 9 tahun. Satu cuma genap 30 hari. Yang lainnya 29 hari raya sudah, 29 hari raya, 29 hari raya. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah, ketahuilah bahwasanya pada kalian itu di antara kalian ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikum. Andai kata Nabi Muhammad itu mengikuti kalian daripada kebanyakan perkara, artinya ikuti aja, ada sesuai dengan syariat, pokoknya harus apabila ada kabar perjelas dulu. Cuman andai kata Nabi Muhammad tidak memperjelas, ikut saja apakah hendak kau, la'anittum, niscaya kalian menjadi susah. Kenapa? Karena banyak menyalahi syariat. Walakin Allah habbaba ilaikum, akan tetapi Allah membuat kalian saling cinta mencintai al-iman, kepada beriman kepada Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala membuat kalian saling cinta mencintai dan beriman. Karena beriman itulah mau ikut kepada aturan-aturan Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanahu bi qulubikum, dan Allah menghiasi iman itu di dalam hati kalian. Ini para sahabat-sahabat Nabi. Walaupun sahabat Nabi itu rata-rata orang yang kokoh imannya, apa ujian Nabi ikut, tapi ada satu dua yang munafik. Itu jelas ya. Orang munafik itu dari bahari sudah. Ubay itu orang munafik, Ubay. Wa qarraha ilaikumul kufra, Allah membuat kalian itu benci kepada kefakiran, kekufuran, wal fusuq, dan kefasikan, wal isyan, dan perbuatan maksiat. Ulaika humur rasyidun, mereka orang-orang yang saling mencintai dan iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian benci dengan kufur dan kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti petunjuk. Orang kalau sudah di hatinya itu diberikan nikmat manisnya iman, sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi itu beramal ibadah nyanyak modelnya. Ada rasa-rasa lagi yang namanya letih, mencari malam. Kalau kita kan beramal ibadah kadang-kadang terpaksa
Orang yang kalau sudah diberikan oleh Allah hak berbah, Allah buat dia cinta dengan Allah, Allah buat dia cinta dengan keimanan. Wa zayyanahu bi qulubikum, kemudian Allah buat hatinya itu senang dihiasi dengan keimanan. Itu mencari malah beramal ibadah. Ada cukup. Allah buat amal ibadah sembahyang wajib hanya 5. Itu kurangnya. Allah buat rawatib qabliyah ba'diyah ditentukan sudah. Ada ba'diyah yang tidak boleh, ada yang ba'diyah dianjurkan. Qabliyah sekian jumlahnya. Itu pun tidak cukup. Bagi siapa? Orang yang merasakan manisnya iman, sehingga mereka sanggup beramal ibadah ratusan rakaat. Nah, itu orang-orangnya Allah hiasi hati-hatinya dengan keimanan. Jadi malam itu seakan-akan pendek, sehingga sebagian di antara mereka mengatakan tidak ada selama 20 tahun yang membuat aku sumpah kecuali azan subuh. Apa yang dimaksud? Karena mereka itu senang menghidupkan malam. Jadi kalau azan subuh itu menandakan siang akan datang. Sumpah, nah siang pulang. Kalau malam kenapa? Malam itu bermunajat kepada Allah. Malam itu seakan-akan bersama Allah. Kalau siang sibuk, siang mencari nafkah dan sebagainya. Tapi kalau malam bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesenangan mereka ya bersama Allah tadi, bersama kekasih. Maka selama 20 tahun kata seorang wali Allah, tidak ada yang membuat aku sumpah kecuali azan subuh. Berarti selama itulah beliau merasakan nikmatnya menghidupkan malam. Kayak orang pacaran, kada tahu padang naga, kada tahu nyamuk, berduaan aja, kada tahu di bulan. Nikmat dia bersama kekasihnya. Nyamuk dada terasa, ketakutan dada. Kenapa? Ya, bersama kekasihnya. Para awliya itu lebih daripada itu. Jadi kalau kita ingin merasakan rasa-rasa apa namanya, iya juakah? Iya juakah? Adalah orang kayak itu. Maka contohkan saja kepada orang yang berpacaran. Kenapa mereka sanggup di tempat gelap? Kenapa nyamuk seakan-akan tidak terasa? Karena bersama dengan kekasih tadi. Ulaika hum ar-rasyidun. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Itu karunia daripada Allah dan nikmat. Kalau sudah diberikan hati itu saling beriman, itu nikmat sudah, karunia Allah. Dan tidak seluruhnya dapat. Itu orang-orangnya yang dapat, tidak semuanya dapat. Makanya di antara kebanyakan manusia 1-2 cuma. Tidak seluruhnya jadi wali Allah. Di 9 hati paling dapat 1, 2, 3, paling banyak 10. Siapa orangnya? Wallahu a'lam, disembunyikan oleh Allah. Tapi pasti ada orang yang senang beramal ibadah, lezat melebihi lezatnya yang lain daripada amal ibadah. Sebagian ada lezatnya itu dengan ilmu. Biasanya orang-orang alim. Kalau orang-orang soleh itu lezatnya dengan amal ibadah. Tapi kalau ulama, sebagian lezatnya dengan ilmu. Kalau sudah merasa lezat dengan ilmu, baca kitab ini tahan selama-lamanya. Dan namanya Al-Habib, siapa namanya? Al-Habib Jiddan bin Nopal. Itu Singapudium pada masa Soeharto dan Soekarno. Keluar masuk penjara biasa dan Singapudium. Itu kalau beliau dapat kitab baru, Pama melihat kitab di rumah kawan, kitab apa itu? Diambil oleh beliau, kepinjam kata beliau, kepinjam lah, ya pinjam. Itu semalaman khatam, kitab ini semalaman khatam, dibuka. Itu udah ada terasa jam 11, jam 12, dan itu mengantuk.
Karena saking nikmatnya melihat kitab, saking nikmatnya merasakan dapat ilmu. Subuh khatam, besok dikembalikan dan dibaca khatam sudah. Itu orang nikmatnya dengan ilmu. Sebagian nikmat dengan amal ibadah. Tapi kalau sudah seperti itu, yang tadi itu hambar. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita suatu ketika manis di dalam beramal ibadah, merasakan manisnya iman, dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, lebih-lebih ketika kita menjelang dan melaksanakan amal ibadah puasa selama 1 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.